Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sang sejati. Sebelum kita mengerjakan ibadah sholat, harus terlebih dahulu kita itu tahu hukum dan rukun-rukunnya sholat. Setelah kita tahu hukum dan rukun-rukunnya sholat, kita juga harus tahu apa daripada makna hakikinya sholat yang kita kerjakan. Dalam hal ini, kita berbicara dalam ilmu tasawuf, yaitu ilmu isi, bukan lagi ilmu kulit. Jadi kita harus paham setiap makna daripada segala gerakan di saat kita sholat. Jadi gak cuma hanya ikut-ikutan saja. Semuanya itu harus jelas, agar dalam amaliyah ibadah sholat yang kita kerjakan itu benar-benar kita resapi ke dalam setiap batang tubuh kita. Jadi harus paham baik-baik. Sholat itu ada nyawanya, ada nafsunya, ada tulangnya, ada kepalanya, dan juga ada tangan dan kakinya. Pertama, takbiratul ihram. Itu nyawanya sholat. Karena di dalam takbiratul ihram itu tersimpan 4 rahasianya. Pertama tubadil, kedua munajat, ketiga mi'raj, dan keempat ihram. Yang kedua niat, itu nafsunya sholat. Karena niat adalah pernyataan daripada kehendak untuk mewujudkan asal daripada apa yang dicita-citakan setiap diri manusia. Yang ketiga, membaca Al-Fatihah. Itu kepalanya sholat. Karena sewaktu kita membaca surat Al-Fatihah, yang terjadi adalah dialog antara Tuhan dengan hambanya. Jadi hendaklah sewaktu kita membaca surat Al-Fatihah ini harus benar-benar dirasakan bahwa diri kita ini seolah-olah kita sedang berkata-kata langsung dengan Tuhan yang kita sembah, yang kita puji, yang kita agung-agungkan, yang kita merendahkan diri kepadanya, bukan kepada yang selain daripada Allah. Yang keempat, tumaninah. Itu tubuhnya sholat. Karena tanpa tumaninah di dalam sholat itu tiada beradab. Jadi hendaklah perangai tubuh di hadapan Allah menghadap kepada Tuhan yang maha mulia lagi maha besar itu harus tertib. Dalam menulis saja kita membutuhkan yang namanya spasi. Coba bayangkan bila tanpa spasi pasti dilihat acak-acakan dan tidak beraturan. Yang kelima, ruku dan sujud. Itu tulangnya. Jadi tatkala kita ruku, itu diumpamakan kita melihat ke bawah Arsyil Azim, bahwa diri kita ini itu tunduk di bawah kebesarannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi melihat kepada hakikat diri kita yang asalnya itu suci karena berasal daripada Allah. Tunduk dan patuhlah sambil menyatakan pujian tatkala sudah nyata dengan apa yang kita lihat, barulah kita bangkit daripada ruku. Di saat kita bangkit itu diumpamakan kita melihat kepada nubuah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam
dan melihat kepada keesaan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, tatkala kita sujud, di sini kita menyatakan hak kepada Tuhan bahwasanya kita itu fakir, dhaif, lemah, dan juga bodoh. Sujud juga diumpamakan tersungkur di bawah Arsyil Azim, serta menyatakan bahwa kita itu telah kembali daripada semula dalam keadaan suci, saat mana kita masih berada di alam arwah yang berucap alastu birabbikum. Keenam tahiyat itu tangannya sholat setelah kita bangkit daripada sujud, yaitu kita duduk di antara dua sujud. Ini diumpamakan kita duduk tajali berhadapan nyata dengan Tuhan. Saat itulah kita menerima atas pernyataan keampunan, rahmat, dan juga petunjuknya. Sedangkan pada duduk itu pun, itu diumpamakan kita berada di dalam qalbu latifah, qalbu mukminin di atas Baitullah. Tatkala kita membaca tasyahud, yaitu dengan isyarat telunjuk kanan, itulah hakikat pernyataan atas janji, sumpah, dan juga saksi diri kita alastu birabbikum, yaitu membenarkan bahwa Allah itu Tuhan yang sebenarnya. Sehingga kita karam di dalam lautan muraqabah, asyik di dalam kebesaran Allah, hingga diri kita ini pasrah, tersungkur suci di dalam tubuh insan kamil. Saudaraku sang sejati, tahiyat itu asal daripada sholat. Puji Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Allah Ta'ala ketika di bawah arsy. Puji Allah kepada diri Nabi kita Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Puji malaikat di dalam arsy dan sekalian hamba yang latif. Dan yang terakhir, salam itu kakinya sholat. Maka sebelum memberi salam ke kanan dan juga ke kiri, hendaklah terlebih dahulu kita melihat senyata-nyatanya bahwa diri yang suci ini itu tersungkur sunyi, sejahtera, bahagia, segan rasanya untuk berucap salam. Maksudnya enggan menyudahi ibadah sholat yang kita kerjakan karena asyik di dalam muraqabah dengan Allah. Sedangkan memberi salam adalah suatu pernyataan kepada malaikat yang di kanan dan juga yang di kiri bahwa diri kita itu telah kembali daripada alam munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah, mudah-mudahan dapat bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.